Ini ide usaha paling gila yang pernah gue temuin baru 2 minggu jualan, omset per harinya udah 7 juta dan gue gak bohong. Ini gue nyamperin Goyong yang ada di Bogor, Villa Bogor Indah. Nah, ada yang jualan goyong dengan memanfaatkan tren goyong yang kemarin baru aja meledak di Cikini. Kalau di sana jualan 25.000, di Bogor ini dijual 15.000. Dan yang beli, Masya Allah rame banget. Ini ide yang brilian banget sih menurut gue. Mumpung trennya lagi meledak, dia ikut jualan dan ternyata dia kebagian rezekinya dan dia bisa jual lebih murah dan resep dia kulik sendiri. Ini gokil banget. Kalian cek videonya sampai habis. Gue akan ngobrol-ngobrol sama ownernya untuk ambil insight atau siapa tahu kalian mau usaha seperti ini. Gokil, cuan sehari 5 juta lebih. Enjoy the video. Hello YouTube, let's go on it. Balik lagi di channel Bungkus yang lagi jalan-jalan ke Bogor. Dan ini ada banyak yang minta gue untuk makan goyong. Hari ini gue akan makan goyong, tapi ini gak kalah rame dari yang di Cikini. Ternyata di Bogor juga ada goyong. Kita di Villa Bogor Indah 5 ada goyong juga. Ada goyong. Yuk. Subscribe boleh ya? Boleh. Boleh. Apa kabar kalian semua? Hari ini di Bogor. Jadi kemarin gue lagi buka-buka YouTube dan ada satu video yang lewat di beranda gue. Lagi-lagi gue dapat rekomendasi dari channel namanya Zain Yet R ya, Des. Kayaknya dia tuh channel kuliner tapi genrenya lebih ke ide usaha. Nah, dia nyamperin satu jajanan kaki lima yang jual goyong juga. Beberapa minggu belakangan sempet rame goyong di Cikini, viral banget yang kalau mau beli ke sana ngantriin bisa 1 jam lebih. Nah, di sini gue ketemu lagi goyong yang kayaknya ini menarik juga. Jualan baru 2 minggu tapi katanya sehari bisa jual sampai 500 pieces goyong. Ini efek viral dan orang-orang FOMO tuh ternyata luar biasa ya. Satu makanan rame di satu daerah tertentu, ada lagi orang jualan yang sama di daerah yang jauh tapi ikutan rame juga. Contohnya kayak goyong ini. Namanya The Goyong. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol, cari tahu soal usaha ini. Jadi alurnya gimana nih, Mas? Kalau lagi ngantri ambil antrian. Kalau sekarang ini normal. Jadi langsung pesan aja nggak apa-apa ya. Kalau lagi rame banget baru. Ya baru. Ini antriannya sampai berapa nih? 101. Rekor orang paling ngantri ini 101 kapan kalau hari apa? Kemarin baru tembus 80-an, 90-an lah. 90-an. Ya, antrian. Sebagian mah nggak pakai nomor, Itu yang pakai nomor karena udah ngantri banget. ya karena udah kita nggak ke kondisi banget. Ini orang-orang pada tahu dari mana? Awalnya dari TikTok. Oh, dari TikTok. Ini pasti kan baru buka 2 minggu nih. Pasti terinspirasi dari yang rame di Cikini ya. Karena Ya. lagi viral banget ya. Ha-ha. Akhirnya bikin sendiri pakai resep sendiri. Resep sendiri. Belajar dari internet berarti ya? Atau emang udah... Enggak sih, karena ownernya itu Iya, kan dia- suka di Cina. Oh, ownernya pernah kerja di Ownernya. Cina. Emang dia Ownernya emang kerja di Cina. di Cuman rumah. sekarang lagi libur dulu. Lagi di sini ya, lagi di sini. Indonesia, di Bogor. Kalau kayak gini nih biasanya lagi hari-hari sedang ya. Ya. Ramenya mungkin malah nggak diprediksi. Kemarin terakhir rame hari apa tuh? Tanggal 1 kemarin Tanggal habis 1. tahun baru. Oh, sampai tembus berapa? 500. 500 apa tuh? 100 porsi. 500 porsi. Satu ini berapa potong? 6 potong. Oh, 6 potong. 6 kali 500. Kali 3.000. Iya. Dalam waktu 2 minggu karena berhasil ngambil momentum viralnya goyong yang ada di Cikini. Karena jauh kalau orang ke Cikini mendingan ke sini yang di Bogor dan sekitar. Abangnya mau makan di tempat mana? Makanya di sini aja. Ada nasinya nggak? Nggak ada. Enggak. Oh, emang jualnya goyong aja. Ya. Parah. Tahuan laku sih jadi malu gue nanya nasi. Jual. Dapur sentralnya di rumah berarti. Iya. Ya produksi. Produksi di rumah yang buat ngegulung-gulung aja di sini tinggal goreng sama bikin saus ya. Oh, sausnya tuh kayaknya ada kecap ikan, ada saus sambal Del Monte, ada macam-macam ya bahannya ya. Air, Kecap Inggris juga ada. kecap Inggris, Saus tomat. saus tomat, kecap Inggris Worcester sauce. Tuh, Des, ulangi Des apa yang ngomong Des. Apa tadi? Wah, gue juga lupa lagi. Berarti start jualan dari jam berapa nih, Mas? Hari biasa tuh biasanya jam 10 pagi, kalau Sabtu Minggu jam 1 siang Jam 1 siang. sampai jam 10 malam. Lumayan lama ya, dan itu goreng terus 500 itu dari pagi sampai malam. Kemarin nggak sampai malam. Sampai malam. Sampai Oh. jam Isya. Sampai Isya doang. Iya. Pokoknya dietahin per hari berapa maksimal produksi? 500. 500 lah ya. Saya beli 2 ya. 3 porsi dah. Lu mau? Mau. Ya udah berarti 4. Bayar dulu deh. Kita bayarnya pakai kris boleh ya? 15.000. Mau beli berapa porsi, Mbak? 1, beli berapa porsi? Nggak apa-apa ya? Saya terakhir boleh ya? Oh iya, jadi saya beli 4 tambah 3, 7 berarti ya. 7 kali 15 berapa? 105, bener? Ini udah pernah beli ke sini? Apa baru nyoba? Baru nyoba. Dari TikTok? Iya. Oh iya.
Makasih ya. Ini bocah jajan dulu nih jualan nih. Dia tuh kulitnya tuh dari apa sih terbuatnya si goyong ini? Lumpia. Ada adonan sendiri, bikin sendiri. Iya. Oh, Makanya ini si ownernya itu yang buat ya? iya. Oh, kalau tinggal Gua gorengin beberapa aja di kali sini ya. percobaan gitu dia. Oh. Sampai dapat rasa yang pas lah, ini enak. Berarti pedagang ini pinter banget riding the wave-nya. Emang gara-gara orang tuh ngantri bisa berjam-jam di Cikini. Ini lagi oke nih peluang bisnisnya nih. Langsung dicari resep gimana caranya bikin goyong untuk jual sendiri ya. Ya, malah kemarin dari Jakarta ada yang kesini. Ya tambahin sama saya dah, orang Tangerang Selatan juga kesini saya. Nah, kayaknya petualangan kita belum selesai. Ternyata nggak jual nasi. Gimana kalau kita beli nasi di tempat lain? Di depan ada The Best Shop, mau beli nasinya doang. Jadi per hari ini apa dari kemarin udah ada di GoFood? Baru berapa hari? Baru berapa hari belakangan ini ya? Baru beberapa hari belakangan. Udah masuk GoFood, jadi Bogor dan sekitarnya udah. Ya. Ini udah pernah ngambil di sini emang apa baru sekarang ya? Apaan sih ini goyong-goyong ya? Nggak tahu makanan apaan ya? Nyobain aja ya, boleh ya Pak ya? Biar nggak ngantar doang, jadi ikut ngerasain. Ini dia goyongnya. Gue terakhir kali makan goyong itu kayaknya 3 bulan yang lalu di daerah Menteng. Sebelum Cikini itu lagi rame banget. Dan hari ini gue makan goyong di Bogor. Jadi warga Bogor, ini nih yang lagi viral di TikTok. Gue cobain. Gue pesen langsung 2. Sebenarnya satunya aja udah lumayan banyak. Ada 6 isinya dan ukurannya lumayan. Kita campur jadi satu aja, Dis ya. Boleh. Boleh. Dikasih cengeknya juga, lihat, dikasih rawit. Mantep ya. Ini masih panas, baru digoreng, mantep banget. Selalu fresh. 1, 2, 3. Yuk, bismillah. Wow. Kalau boleh jujur ya, kalau menurut gue pribadi daripada yang di Menteng, gue lebih suka yang di Bogor. Ini teksturnya lebih empuk, lebih kenyal, dan bumbunya juga lebih kental. Tomat dan saus-saus lainnya juga seger banget. Gokul apa lu? Hari ini ada T-Rex, ikut gue syuting. Rek, lu makan apa, Rek? Gua makan goyong pakai ayam. Nama The Besto. Kita pakai rawit ya. Rawitnya kita taruh di atasnya goyong. Ini adalah sukam, suapan kematian. Ya jatuh satu, nggak apa-apa ya. Bismillah. Yuk. Nasi. Kalau di Menteng makan goyong pakai ada nasi goreng. Emang kalau sini ada spesialis jual goyong doang. Goyong apa yang Anissa Bahar, Dis? Goyong ngebor. Nah, goyang dompret. Anissa Bahar bukan sih? Dompret Inul. Gua nggak percaya. Yuk. Pakai nasi lebih enak lagi, boy. Wow, asli sumpah enak banget pakai nasi. Mungkin kalau tetenya denger, tetenya harus mulai mempertimbangkan jual nasi. Jadi goyong itu adalah kulitnya dari tepung terigu ya, sotoy. Gua nggak tahu, tapi kayaknya iya. Anggap aja ya guys. Terus dalamnya ayam, sama ada tepungnya lagi. Jadi dia kenyal-kenyal gitu. Dia pakai cabai rawit tadi saya. Tuh. Ya. Anjir. Enak. Dan kalau lo emang di Bogor, nggak usah jauh-jauh karena lo punya goyong enak di sini. Pilih Bogor Indah 5. Ada goyong. LWK lo aja di sini.
doger. Es podeng ya? Bedanya apa sih es podeng sama es doger? Sama ini? Beda. Ya, terus deh. Doger lebih kental, potong lebih cair. Biar ada obrolan aja ya. Bukan berarti gue dengerin informasi dari lo, enggak, gue gak percaya benar ya. Tapi ya udah, nama-namain durasi deh semuanya. Kalau kalian lagi nunggu, di antara goyong ini ada banyak jualan-jualan. Sebelah kirinya sushi, sebelah kanannya es doger, ada es teh. Sambil nunggu boleh ikutan support mereka juga. Karena yang namanya satu rame pasti bawa berkah buat ke kelilingnya ya. Entah jadi ikut rame, ada orang lagi ngantri, bosan ikut beli ya kan. Mantap, kita juga ikut menyumbang kebahagiaan di sekitar sini. Gue mau balik ceritanya. Dipanggil sama tetehnya. Ada bosnya datang. Nah, nih dia nih yang punya resep, yang develop dengan Bang siapa? Dede. Bang Dede. Ini Bang Dede ini musisi, guys. Jadi musisi tapi internasional. Di Cina. Gimana Bang, kita yang mundur dulu ke belakang nih, kenapa sampai ke Cina nih main musik ya? Emang tadinya reguleran di sini. Tadinya reguleran di sini, jadi session playernya artis juga. Lebih settle di sana sih. Di Cina udah berapa lama di Cina? Lama banget, dari 2014. Ini Tapi baru sering-sering balik. Balik-balik. Tahun sekali gitu balik. Dan November kemarin balik ke Indonesia. Baru balik. Niatnya balik tuh untuk apa Bang kemarin tuh Bang? Konsep usaha dulu. Usaha. Karena passionnya lebih kesini sebenarnya. Supaya di Indonesia tuh ada penghasilan juga ya, double ya, usaha ya. Oh di Lala jual goyong nih luar biasa. Dengar-dengar baru 2 minggu, Iya, 3 minggu. mau 3 minggu lah. Omset hitung sendiri silakan, karena kalau dilihat dari bocoran tadi 500 pieces. Developnya gimana awalnya? Ya lihat yang happening aja sih. Terus emang gue seneng banget masak. Terus Oke. ya udah gue riset, lihat komposisinya, kita riset ke Cikini, kita riset semua. Oh sempat jajan ke sana Iya ya? dong, harus dong. Oh iya, Masa bener. ketemu kayak gini, oke juga nih. Terus dihitung-hitung kayaknya bisa jual lebih di bawah. Oke juga nih, masuk akar di sini udah gitu intinya. Berarti berapa lama tuh develop itu? Jadi kayak gini? Semingguan. Bikin di rumah tuh, bikin Di sendiri rumah, ya? trial error. Kayak Sampai gini. dapat rempahnya, dia kan pakai rempah yang nggak polosan gini. Dia Si goyongnya? iya dia harus pakai rempah. Buat Dia- campuran si ayam Iya, ya? makanya kan dia taste-nya kayak ada wangi-wangi kayu manis ini. Jadi udah sedemikian rupa rempah-rempahnya versi mix ayam ya? Bener. Itu dari tepung terigu luarnya? Nah, dia pakai tepung sagu. Pakai dia tepung agak sagu, telur. kenyal. Banyak sih, ada daun bawang. Rempahnya sih paling kaya rempahnya. Oh jadi nggak sesimpel yang kita Enggak. lihat ya? Dan lu awalnya gimana masarinnya sampai bisa kayak gini? Ada strategi apa emang tiba-tiba? Ada strategi. Oh, ada Jadi, strateginya? waktu pas awal gua buka tuh memang gua budgetin untuk promo. Oke, set. Bakar duit dulu lah. Nggak apa-apa, dia bagian dari usaha. Gimana tuh efeknya? Itu dari situ Oh. naiknya. Langsung, jadi Selasa di promo, Jumat jam 11 ditayangin, jam 2-nya udah meledak. Oh ya? Boleh nggak dikasih tahu siapa channel Boleh, TikTok? channel TikTok Apa tuh namanya Tukang Visit ya. Tukang Visit. Tukang Visit. Wah luar biasa. Thank you Berarti banget itu. teman-teman Keren. yang buka usaha di Bogor mungkin mau ngeluarin modal untuk marketing, silakan dicek tuh Tukang Visit tuh. Bagi-bagi rezeki aja gue ya, siapa tahu dari dia banyak kaki lima atau usaha yang baru netes bisa kayak abang ini ya kan. Tapi bang, ini emang usaha pertama lo apa gimana tuh? Kan Enggak. orang mungkin ngeliat, buset hoki banget deh baru 2 minggu udah sesukses ini, tapi ternyata Wah. gimana tuh? Banyak usahanya banyak. Oke. Jadi gua tuh seneng konsep. Kayak Oh. misalkan gua udah konsep satu usaha A, begitu dia udah running, udah biarin. Pertama running. kali lu mulai usaha tahun berapa tuh bang? Tahun 2018. Berarti lu masih aktif di sana ya, dan lu kalau balik ke sini kalau emang balik satu ke sini konsep pasti ya. usaha. Iya, benar. Gue emang pengen balik, pengen gue nyiapin usaha aja gitu. Gue nyiap udah beres. Apa aja jalan nih? lagi. Boba waktu Enggak, itu? enggak. Oh, Sebelum enggak? boba ada Ada lagi? 2018 tuh yang paling gila. Es kepal Milo. Gue main tuh. Iya bener. Itu main. Ya, Terus- Milo berapa bulan tuh? Es kepal Milo cuma 6 bulan. 6 udah bulan. kelar. Terus gue main boba, itu yang paling jalan. Paling Sampai jalan. katanya 110. 110 franchise. Dari awal lu jual 110 franchise bang? Iya, dari awal gue jagain sendiri di sini, gue buka sendiri di tempat ini. Oh di tempat ini? Di tempat ini pertama kalinya pasti gue lahirin tuh di sini tuh. Ini emang bawa rezeki ya tempat ini Iya, ya betul. bener. Berarti udah gonta-ganti usaha di sini ya? Gue ganti usaha di sini. Apa Nah, tuh? boba juga sama. Oke. Jadi dia memang nggak gue properin dari awal. Jadi dia matangnya di tengah. Setelah Seiring running, waktu, by iya, doing. Bener, by Jadi doing. lu belajar aja dari situ. Gitu. Bang, kalau lo boleh tarik kesimpulan bang dari berbagai usaha yang lo punya sampai akhirnya ibarat nih goyong salah satu usaha tersukses lo ya? Bisa dibilang. Bisa gitu. dibilang, ya? ya. Dengan performance yang luar biasa dalam 2 minggu. Banget. Nah, Apa sih kesimpulannya selama ini lo buka usaha yang udah lo tarik gitu? Harus gimana sih? kesimpulannya zaman boba kemarin tuh gue down banget, jatuh habisnya kenapa sama orang-orang nggak bertanggung jawab. Oke. Habis pokoknya, habis banget. Lo sempet mikir nggak kayaknya bukan buat gue di usaha? Sempet pikiran gitu, bener. Banyak orang bilang, udah jadi pikirin, makin dipikirin itu makin sakit hati dan lu nggak bisa move on. Tapi kan gue yang ngerasain tuh. Iya.
Hancur sehancur-hancurnya. Iya. Sampai gue balik kerja lagi. Sampai udah gue lepasin deh, udah deh yang kira-kira memberatkan gue lepasin. Menurut gue energi positif gue udah keluar. Gue enak mau ngapa-ngapain. Ya udah gue balik deh. Apa yang harus gue siapkan dengan modal seadanya. Ya udah deh, buka goyong. Udah running. Modal awal waktu buka goyang berapa? 6 juta deh kayaknya. 6 juta udah masih mau setup ini. Iya, dan tapi lain-lain. enggak 6 juta itu kan gue pakai setup meja bekas, masih begitu, belum proper. Ini meja bekas dari lo Bekas usaha lama, iya. Lo mungkin denger 6 juta, waduh gue nggak punya duit segitu nih. Tapi kan abang ini buka franchise yang bisa kalian Iya, kerjasamakan benar, juga ya. Nah, biaya franchise dong, di-share dong bang. Nah, biaya franchise-nya gue buka di 9,5 itu udah all in. Berapa porsi itu? 250. 250. Ya, udah include stand, booth, tenda, roll banner, Tinggal semua. jual. Tinggal jual. Dengan brand ini apa dia bisa bawa brand lain? Brand ini dong. So far udah berapa bang ini yang jalan Ini franchise? baru 3 sama yang ini. bener-bener deal ya. Tapi yang Udah hubungan deal, pasti udah udah. banyak banget ya. Banyak banget. Mereka rata-rata masih nyari tempat. Kayaknya yang akan buka nih dalam waktu dekat di Pakansari. Besok buka. Oh, Kalau itu besok mah nih udah ya? deal. Hari ini hari Selasa, Sama besok Cimapar. hari Rabu Cimapar. Iya, di Masih satu hari seputar itu langsung Bogor ya? dua besok. Langsung dua. Kalau di sini mungkin konsepnya to go, tapi kalau di Pakansari dia lebih besar dan bisa dine in ya. Ya betul, dia gede banget tendanya aja udah 5 kali 10. Oke, terakhir ini jam 6:30. 6:30. Udah masuk porsi ke berapa? Udah 300 lebih. OTW 400. 400. Jam tutup masih panjang, jam 10. Masih panjang. Cuma emang dia flow-nya itu nggak ketebak. Oke, Bang Dede sukses selalu. Thank you. Semoga dilancarkan. Amin. Semoga jalannya dilancarkan banget buat Amin, Goyong. amin. Oke, biar The Goyong ini bisa ke Jabodetabek. Amin. Thank you. Buat yang di Jakarta, kalau mau franchise dari Bang Dede, ini berani gue jamin kalau misalnya konsisten, rasanya, kualitasnya ini enak banget. Thank you, Bang. Sukses selalu untuk rencana Abang ke Amin. depannya. Thank you. Sukses. Thank you. Oke, makasih banget temen gue makan kali ini. Kalau kalian pengen coba, gue akan taruh link Google Maps-nya ada di deskripsi. Tapi ini Villa Bogor Indah gampang dicari kok. Ada di panjang jalan jajanan ini, patokannya ada Indomaret. Atau enggak kita kasih patokan yang baru, Dis? Boleh. Atau ada daun ini di depan next banner The Goyong. Ini patokannya, kalian tinggal cari aja. Kalau kalian suka video ini, tolong share ke teman-teman kalian. Subscribe channel Bungkus upload 3 kali seminggu rutin. Siap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram @bungkusofficial, TikTok @bungkusofficial. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah. Atau DM Yudis @yudisrautm. Lo sering bacain rekomend orang-orang nggak sih? Baca, Lo kumpulin ya? kumpulin. Tapi nggak ada yang sampai ke gua. Satu pun nggak ada. Ya kan lu juga bisa lihat, itu kan gue share di Google. Oh iya benar. Sorry. Tapi lo emang nggak bisa lolos dari gua sih kalau soal second account sih. Satu video lo mungkin lolos nggak bikin second account. Cuman barusan ada yang ngadu ke gua, lo bikin lagi second account yang baru. Anies Baswedan kalau nggak salah. 1, 2, 3 peace and to sweet. Maju Pak Anies. Maju Pak Prabowo. Satu lagi dong. Maju Pak Ganjar. Ya tiga-tiganya siapapun yang terbaik yang menang lah.